Merawat keris pusaka itu ternyata nggak boleh sembarangan. Kamu harus tahu supaya tidak ketinggalan zaman. Simak videonya untuk tahu caranya. Halo Sobat Keris dari Nol. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting tapi sering terlupakan dalam dunia perkerisan, yaitu etika, tata krama, dan nilai moral dalam merawat keris pusaka. Bukan cuma soal bentuk, pamor, atau tuah, tapi juga bagaimana kita menghormati, memperlakukan, dan memahami filosofi keris sebagai cerminan karakter dan budaya Jawa. Ayo kita mulai perjalanan penuh makna ini. Keris lebih dari sekedar benda, simbol nilai, dan moral. Keris bukan hanya sekedar benda tajam atau pusaka sakral, melainkan juga sarana pendidikan karakter dan moral bagi masyarakat Jawa. Setiap bilah keris, dapur, pamor, dan warangkanya menyimpan ajaran hidup. Keris dibuat dengan harapan, doa, dan cita-cita, sehingga hasil akhirnya bukan cuma indah secara fisik, tapi juga syarat makna dan simbol. Dalam budaya Jawa, keris adalah cermin olah rasa, karsa, dan cipta sang empu serta pemiliknya. Nilai-nilai moral dalam keris Jawa. Ada 5 ajaran utama yang terkandung dalam filosofi keris Jawa yang bisa jadi pelajaran hidup buat kita semua. 1. Religiusitas dan kesadaran akan keterbatasan manusia. Setiap proses pembuatan keris selalu diawali dengan doa dan permohonan, memohon restu kepada Tuhan. Empu dan pemesan sadar bahwa kekuatan manusia terbatas, sehingga harus memohon keberkahan dan perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Inilah mengapa keris sering disebut sebagai curiga manjing warongko, atau simbol bersatunya manusia dengan Tuhan. Nilai religiusitas ini juga tercermin dalam doa-doa dan mantra yang dibacakan empu sebelum dan selama pembuatan keris. Mereka percaya tanpa restu Tuhan, keris tidak akan berisi atau membawa manfaat. 2. Kerendah hatian. Bentuk keris yang indah dan penuh hiasan mengajarkan agar kekuatan, kehebatan, dan keunggulan tidak dipamerkan secara vulgar. Bahkan, hulu keris sering dibuat menunduk sebagai simbol rendah hati. Keris mengajarkan bahwa kekuasaan dan kehebatan harus dijalankan dengan kepala menunduk, bukan dengan kesombongan. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini bisa kita terapkan dengan tidak membanggakan diri secara berlebihan dan selalu menghargai orang lain. 3. Harmoni dengan alam. Nama-nama dapur, pamor, dan ricikan keris diambil dari fenomena alam. Ini mengajarkan agar manusia hidup selaras dengan alam, tidak mengeksploitasi atau merusak lingkungan. Alam adalah sumber kehidupan yang harus dijaga dan dihormati. Pamor waswutah berarti beras yang tumpah, melambangkan kemakmuran dan harapan akan rezeki yang melimpah. Ada juga pamor jangkung muruk yang berarti api yang menyala, simbol semangat dan energi positif. 4. Harmoni dengan sesama manusia. Keris mengajarkan pentingnya rukun, saling menghormati, dan menjaga hubungan baik dengan orang lain. Segala sesuatu harus dilakukan dengan kompromi, menghargai posisi dan kedudukan, serta menghindari konflik dan perselisihan. Dalam budaya Jawa, keris sering menjadi simbol perdamaian dan penyelesaian masalah secara damai, bukan dengan kekerasan. 5. Dinamis dan semangat untuk maju. Jumlah luk keris yang selalu ganjil melambangkan dinamika dan semangat untuk terus berkembang. Hidup harus dijalani dengan harapan, semangat, dan keinginan untuk maju, bukan berhenti di tempat. Setiap bilah keris adalah pengingat bahwa hidup selalu bergerak, penuh tantangan, dan harus dijalani dengan tekad yang kuat. Tata krama dan etika memperlakukan keris. Selain nilai moral, dunia perkerisan juga mengenal etika dan tata krama yang sangat dijunjung tinggi. Berikut adalah rangkuman etika penting yang wajib dipahami dan dipraktekkan oleh siapapun yang ingin menghormati pusaka keris.
Etika memegang dan melihat keris. Yang pertama, jika Anda memegang keris terhunus, jagalah jangan sampai ujung bilah keris itu mengarah pada seseorang. Arahkan ujung bilah agak serong ke atas sebagai bentuk penghormatan dan menghindari kesan yang mengancam. 2. Jangan pernah melepaskan bilah keris dan warangkanya tanpa izin dari pemiliknya. Permintaan izin adalah bentuk penghargaan pada pemilik dan pusaka yang bersangkutan. Ini juga menjaga kepercayaan dan hubungan baik antara pemilik dan tamunya. 3. Jika Anda melepaskan bilah keris dari warangkanya, lakukan sampai seluruh bilah terhunus. Jangan buru-buru memasukkan kembali sebelum Anda mengamati bilah keris itu secukupnya. Ini demi menghargai pemilik agar tidak terkesan kerisnya tidak berharga untuk dilihat. 4. Orang yang melepaskan sebilah keris dari warangkanya harus menyarungkannya kembali sendiri. Jangan biarkan orang lain memasukkan keris ke warangka jika Anda yang mengeluarkannya. Ini adalah bentuk tanggung jawab dan penghormatan pada pusaka. 5. Jangan menyarungkan keris jika Anda bukan yang mengeluarkannya, kecuali atas permintaan dari pemilik. Ini untuk menjaga adab dan menghindari salah paham. Hanya pemilik atau orang yang diberi izin yang boleh melakukan hal ini. 6. Usahakan jangan menerima keris dari orang lain dengan cara menyamping, apalagi membelakangi. Memberi dan menerima keris harus dilakukan dengan cara berhadapan satu sama lain, sebagai bentuk penghormatan dan keterbukaan. 7. Jangan sekali-sekali memberikan penilaian buruk terhadap sebilah keris di hadapan pemiliknya, kecuali jika dia meminta penilaian. Ini adalah etika dasar untuk menjaga perasaan dan harga diri pemilik pusaka. Jika diminta menilai, sampaikan dengan bahasa yang sopan dan membangun. Etika dalam komunitas dan acara perkerisan. Etika memperlakukan keris juga berlaku dalam komunitas pecinta keris dan acara-acara seperti pameran, diskusi, atau jamasan pusaka. Acara seperti ini biasanya ada aturan tidak tertulis yang harus dipatuhi, antara lain selalu meminta izin sebelum memegang atau melihat keris milik orang lain. Lalu, tidak sembarangan memfoto atau mempublikasikan keris tanpa seizin pemiliknya. Menghormati urutan dan giliran saat ingin melihat atau membahas keris tertentu. Tidak membanding-bandingkan keris secara terang-terangan di depan pemilik. Kemudian, menghargai perbedaan pendapat dan selera dalam memilih keris, dapur, atau pamor. Semua ini bertujuan menjaga suasana harmonis, saling menghargai, dan memperkuat rasa persaudaraan di antara pecinta keris. Keris sebagai simbol pendidikan karakter. Nilai-nilai dan etika di atas bukan hanya berlaku di dunia keris, tapi juga bisa jadi inspirasi untuk kehidupan sehari-hari. Keris mengajarkan kita untuk selalu rendah hati dan tidak sombong dalam kelebihan apapun yang kita miliki, dan juga untuk menghormati orang lain dalam setiap interaksi sosial. Lalu, menjaga harmoni dengan alam dan lingkungan sekitar. Kemudian agar kita bersikap dinamis dan semangat untuk terus berkembang. Dan juga menghargai tradisi dan warisan leluhur sebagai bagian dari identitas diri. Dalam keluarga Jawa, pendidikan karakter lewat keris sering dilakukan secara simbolis. Anak laki-laki yang sudah dewasa biasanya diberi keris oleh orang tua sebagai tanda kedewasaan dan tanggung jawab. Keris menjadi pengingat bahwa hidup harus dijalani dengan prinsip, etika, dan rasa hormat pada sesama. Keris dan pendidikan moral bangsa. Banyak peneliti dan budayawan menegaskan bahwa keris adalah sumber pendidikan karakter bangsa. Nilai-nilai religiusitas, kerendah hatian, harmoni, dan dinamika hidup yang terkandung dalam keris bisa jadi fondasi moral untuk generasi penerus bangsa.
Keris bukan sekedar benda seni atau pusaka, tapi juga guru yang mengajarkan kebaikan, kebijaksanaan, dan keindahan dalam hidup. Dalam banyak keluarga, keris diwariskan bukan hanya sebagai benda, tapi juga sebagai pengingat nilai-nilai luhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Keris dalam kehidupan modern, relevansi dan tantangan. Di era modern, etika dan nilai moral dalam memperlakukan keris tetap relevan. Banyak komunitas keris yang aktif mengajarkan tata krama dan filosofi keris kepada generasi muda. Namun ada juga tantangan seperti kurangnya pemahaman tentang makna keris, penyalahgunaan pusaka untuk hal yang negatif, atau sekedar menjadikan keris sebagai koleksi tanpa memahami nilainya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus belajar, berbagi, dan melestarikan etika serta nilai moral dalam dunia perkerisan. Ada beberapa fakta menarik. Di Keraton Jawa, ada aturan ketat soal siapa yang boleh memegang, menghunus, atau menyarungkan keris pusaka kerajaan. Hanya orang tertentu yang diberi wewenang, dan setiap tindakan harus disertai doa dan penghormatan khusus. Lalu ada tradisi jamasan keris atau ritual pencucian pusaka. Akan dilakukan setahun sekali, biasanya di bulan Suro, sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur pada leluhur. Dan juga keris dianggap punya jiwa, bukan dalam arti harfiah, tapi sebagai simbol nilai-nilai luhur yang harus dijaga dan dihormati. Kemudian etika memberi dan menerima keris juga berlaku antar bangsa, terutama dalam hubungan diplomatik atau perkawinan kerajaan di masa lalu. Keris sering dijadikan hadiah atau simbol persahabatan. Pelajaran hidup dari dunia keris. Dari keris, kita bisa belajar banyak hal, antara lain 1. Pentingnya menjaga etika dan tata krama dalam setiap tindakan. 2. Menghargai tradisi, warisan, dan nilai-nilai luhur. 3. Menjalani hidup dengan rendah hati, harmonis, dan penuh semangat. 4. Menjadikan pusaka bukan hanya sebagai benda koleksi, tapi juga sumber inspirasi dan pembelajaran karakter. Itulah makna, etika, dan nilai moral di balik setiap keris pusaka Jawa. Keris bukan cuma benda tajam atau koleksi antik, tapi juga cerminan karakter, filosofi, dan pendidikan moral masyarakat Nusantara. Sebagai generasi muda, ayo kita pelajari, rawat, dan lestarikan keris, bukan cuma secara fisik, tapi juga nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini kalau kamu suka dengan konten budaya seperti ini. Tulis juga di kolom komentar pengalaman atau pelajaran moral apa yang paling kamu dapat dari dunia keris. Salam budaya, salam pusaka Nusantara. Selamat belajar keris dari nol. Rahayu, rahayu, rahayu.